Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan dua orang petugas kepolisian sedang mendatangi sebuah rumah yang terdapat banyak cairan merah di pekarangan rumahnya. Setelah sedikit melihat-lihat, kedua petugas ini lantas masuk ke dalam rumah untuk memeriksa keadaan. Di sini, kedua petugas menemukan telapak tangan di dalam sebuah pot kembang. Nggak cuma itu, mereka juga menemukan banyak DVD yang nggak tahu isinya apa, berada di atas meja. Setelah berdoa mohon perlindungan, mereka pun mulai memeriksa ruangan-ruangan yang ada di rumah tersebut. Saat memeriksa lantai atas, kedua petugas yang menemukan ada seorang pria yang kedua tangannya sebatas pergelangan tangan telah diambil, kemungkinan ditaruh di pot bunga tadi, langsung segera menghubungi kantor pusat agar segera mengirimkan ambulan. Sore harinya, hampir semua stasiun TV memberitakan tentang temuan petugas dari sebuah rumah tadi. Ternyata kedua petugas tadi, selain menemukan seorang pria tanpa tangan, mereka juga diberitakan telah menemukan jenazah wanita di dalam lemari kamarnya sendiri yang sepertinya meninggoynya karena dikeplakin seseorang. Lalu ada jenazah seorang pria tanpa identitas tergeletak di garasi rumah dengan kelapa remek hancur bingit. Diketahui pria pemilik rumah yang masih selamat tapi udah nggak punya tangan tadi bernama Larry, sedang dirawat intensif di hospital terdekat. Alhamdulillahnya, petugas telah berhasil menangkap seorang pelaku yang kini telah mengakui perbuatannya tersebut. Namun seperti biasa, pihak berwajib masih merahasiakan identitasnya dari publik. Lalu kita dibawa ke satu hari sebelumnya. Suatu pagi, tepatnya jam 8, terlihat seorang gadis bernama Norma sedang membacakan dongeng pada anak-anak di sebuah tempat penitipan anak. Namun saat salah satu anak nggak nyimak, Norma malah ngomelin dengan kata-kata gak pantas nih guys. Si pemilik tempat penitipan yang bernama Loren ini pun langsung menegur Norma. Namun karena Norma malah ngajak debat, alhasil Loren pun memecat Norma dan ngasih saran ke Norma agar segera menemui psikiater. Nggak tahu mau ngomong apa lagi, Norma pun segera pergi. Di tempat lain, terlihat seseorang bernama Ishak sedang mengirim 3 buah video melalui email dengan judul video Norma, JJ, dan Sasha. Di sebuah ruangan lab tepatnya pukul 12 siang, terlihat seorang gadis bernama JJ menghadap HRD untuk protes tentang alasan ia nggak diterima di hospital tersebut. Di sini Pak HRD bilang kalau JJ pengen keterima kerja, JJ harus mau diajak ngopi dan berhasil oleh Jos dulu sama Pak HRD nih guys. JJ yang dapat kiriman video dari seseorang bernama Ishak langsung pamit keluar lab dengan alasan mau mikir dulu. Di luar lab, JJ nampak sedih banget ngelihat isi dari video tersebut. Nggak tahu apa ya isinya guys. Di pinggir jalan, tepatnya jam 2 sore, Norma yang agak oleng karena jalan kaki sambil minum es teh cap kuda nyengir mendapatkan kiriman video juga. Di sini saya bisa lihat ternyata isi videonya adalah seorang pria yang lagi berhasil oleh Jos brutal dengan gadis yang nggak tahu siapa nih guys. Wajahnya nggak terlalu kelihatan soalnya. Kayaknya si JJ juga dapat video yang hampir sama deh. Mengingat pengirimnya adalah orang yang sama, yaitu Ishak. Malam harinya jam 7, di sebuah apartemen, seorang gadis bernama Sasha sedang melakukan adegan pembuka sebelum berhasil oleh Jos dengan seorang pelanggan yang bernama Bray. Bray yang ngerasa Sasha kurang totalitas saat berhasil oleh Jos dengannya, langsung ngasih uang ke Sasha sembari nyuruh Sasha pergi dari apartemennya. Sasha yang tersinggung karena diusir sempat ngejek si Bray. Bray pun sempat memegang leher Sasha sambil nyuruh Sasha pergi sebelum ia menghabiskan Sasha saat ini juga. Sasha yang takut langsung segera pergi. Sesampainya Sasha di sebuah toilet, ia memeriksa ponselnya dan melihat video kiriman dari Ishak. Terlihat Sasha mulai sedih karena kemungkinan isi videonya sama seperti yang diterima oleh Norma dan juga JJ. Di sini saya semakin penasaran nih. Sebenarnya gadis yang ada di video itu siapa ya? Kok bisa bikin Norma, JJ, dan Sasha sedih kayak gitu? Kita lanjut aja dulu kali ya, supaya tahu jawabannya.
Di dekat tempat tinggalnya, tepatnya jam 9 malam, terlihat JJ sedang memasang perangkap tikus. Di rumah teman Sasha yang bernama John, tepatnya pukul 11 malam, Sasha terlihat santuy sejenak sambil main kartu tarot. John yang lagi pengen istirahat, lantas meminta Sasha untuk pergi dulu. Soalnya kalau Sasha tetap di situ, si John jelas nggak bisa istirahat. Karena hawanya pasti pengen asilole Josh terus. Jam 1 malam, JJ yang udah berhasil nangkap tikus menggunakan tikus itu buat latihan pembedahan. Karena ternyata JJ tadi ngelamar kerja jadi asisten dokter bedah. Jadi dia pengen belajar dulu nih guys ceritanya. Jam 2 malam, bukannya pergi habis diusir si John, Sasha yang lihat John lagi tidur langsung diajakin berasilole Josh dengan gaya freestyle. Sasha melakukan hal ini karena dia bingung nih, gak tahu mau kemana. Setelah selesai, Sasha ngasih lihat sama John video yang dikirimkan Ishak sama dia. Akhirnya di sini terungkap, ternyata gadis yang ada di dalam video itu adalah Sasha saat masih berusia 12 tahun. John pun lantas membantu Sasha untuk melacak lokasi sang pengirim video tersebut. Pagi harinya, karena John belum berhasil menemukan lokasi Ishak, Sasha memutuskan buat nyari Ishak sendirian. Namun karena John khawatir, John pun pengen ikut nih guys. Sasha bilang kalau tadi malam ia sempat ingat model rumah tempat Ishak mengasilole Josh dirinya waktu itu. Sasha bilang kalau dulu nggak cuma dia yang diasilole Josh, tapi ada 2 gadis kecil lain yang berhasil kabur dari rumah Ishak. Semalam, Sasha memperhatikan ternyata Ishak mengirim email itu nggak cuma ke dia, tapi ke email orang yang bernama JJ dan Norma juga. Yang Sasha yakin itu adalah 2 gadis yang dulu kabur bareng dia dari rumah Ishak. Sasha juga bilang kalau semalam ia sudah mengirim email ke kedua alamat email tersebut buat ketemuan di alamat si John ini. Saat John lagi masuk rumah buat ngambil ponselnya, Sasha yang ngelihat ada JJ berdiri di dekat rumah John langsung menghampirinya. Mereka pun mulai ngobrol nih guys, berusaha saling mengingatkan satu sama lain mengenai ciri-ciri dan lokasi rumah Ishak walau masih samar-samar. Nggak selang berapa lama, Norma muncul menghampiri mereka berdua. JJ pun lantas ngajak mereka buat langsung berangkat. Namun Sasha yang bilang pengen ngajak si John sempat memancing perdebatan yang cukup seru. Norma dan JJ bilang kalau ia nggak mau ada orang lain selain mereka bertiga ikut terlibat. Namun Sasha yang berhasil meyakinkan mereka berdua kalau John pasti bisa berguna membantu mereka. Alhasil mereka pun sepakat untuk pergi dengan membawa si John juga nih guys. Sepanjang perjalanan, mereka bertiga menyatukan ingatan untuk mendapatkan alamat rumah si Ishak. Alhasil, sesampainya mereka bertiga di dekat sebuah rumah yang mereka yakini adalah rumah Ishak, mereka berempat pun mulai mengumpulkan keberanian untuk melakukan pembalasan dendam pada Ishak. Mereka yang melihat Ishak akan keluar rumah dengan istrinya menunggu sambil membuat strategi. Mau tahu strateginya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai ya guys. Setelah Ishak dan istrinya pergi, John yang nggak boleh ikut masuk langsung memasangkan sebuah mini cam di baju Sasha agar John bisa melihat dari mobil apa saja yang terjadi di dalam rumah. Dan mereka bertiga pun segera masuk ke dalam rumah Ishak. Melalui sebuah jendela, mereka masuk dengan sangat santuy. Di sini, Sasha bilang mereka harus bersiap-siap mengeplak Ishak saat nanti Ishak pulang. Terlihat JJ dan Norma nggak setuju nih, karena tujuan mereka ke sana adalah untuk mencari drive atau DVD asli video saat mereka diasilole Josh Ishak sebelum diedit oleh Ishak. Artinya video full saat wajah Ishak terlihat. Karena yang dikirim ke mereka kemarin hanya potongan video saja, dan itu wajah Ishak nggak kelihatan. Jadi pastinya nggak bisa dijadikan barang bukti. Mereka pun lantas mencari barang bukti tersebut. Namun setelah beberapa lama mencari, mereka mulai agak putus asa nih guys, karena nggak nemu juga DVD master video tersebut. Terlihat John mulai panik karena mereka bertiga udah terlalu lama di dalam rumah Ishak. Tapi di sini, Sasha malah ngasih kode kalau John lebih baik santai aja dulu, karena ia punya rencana lain. Setelah itu, mereka kembali berkeliling. Gak berapa lama berkeliling, mereka yang nemu sebuah pintu warna merah di balik sebuah rak, langsung memasukinya. Namun tidak dengan Norma. Norma memilih untuk gak masuk ke ruangan tersebut, gak tahu kenapa nih guys. Setelah Sasha dan JJ masuk, Norma ngasih kode ke John 5 menit lagi. Di dalam ruangan,
kemudian, Sasha dan JJ mulai mengobrak-ngabrik ruangan itu demi mendapatkan barang bukti yang mereka sedang cari. Alhasil, mereka berhasil menemukan banyak DVD di sebuah lemari yang ada di ruangan tersebut. Mereka pun segera mengumpulkannya. Di sisi lain, Norma yang dengar Ishak yang ternyata bernama asli Larry ini datang, mulai ngerasa panik nih guys. Larry berhenti di depan sebuah cermin lalu mengambil sebuah foto dua anak kecil yang lagi berdansa. Setelah itu, ia pun mulai berperilaku aneh dengan mulai ngomong sendiri sambil menari nggak jelas. Di luar rumah, John yang baru sadar kalau mobil Larry udah ada di rumahnya langsung menuju ke rumah Larry. Larry yang dengar suara pintu diketuk langsung membukanya. John yang mengatakan kalau dia adalah petugas sensus langsung disuruh masuk nih guys. Namun saat John lagi ngoceh jelasin tentang sensus, tiba-tiba Larry mengeplak kelapa John sampai semaput. Sedangkan Sasha dan JJ yang dengar suara dari ruang tamu langsung segera lari bersembunyi. Begitu pula dengan Norma yang langsung masuk ke sebuah ruangan. Larry yang ngambil ponsel John dan melihat ada orang di rumahnya melalui kamera yang lagi dipakai Sasha, langsung segera mengeplak kelapa John beberapa kali sampai benar-benar meninggoy. Setelah itu, ia membawa John ke dapur lalu mengambil peso dan segera menuju ke tempat Sasha bersembunyi. Terlihat Norma yang ketakutan masuk bersembunyi di dalam lemari nih guys. Larry yang sempat dengar ada orang di ruangan tempat Norma bersembunyi langsung memeriksanya. Namun karena nggak nemuin siapa-siapa, sambil ngeliat video dari kamera yang terpasang di baju Sasha, Larry pun lanjut memeriksa ruangan yang berpintu merah nih guys. Tapi karena pintunya terkunci dari dalam, Larry pun menuju ke bawah buat nyari alat untuk buka pintunya. Norma, Sasha, JJ yang hendak turun malah ketemu sama Larry yang lagi megang kapak. Mereka pun langsung kembali masuk ke ruangan pintu merah dan menguncinya. Larry pun mengapak pintu ruangan tersebut dengan penuh semangat nih guys. Di saat Sasha dan Norma sangat panik, JJ yang nemu 2 buah peso langsung ngasih 1 ke Sasha. Berhasil masuk ke ruangan, Larry langsung bertarung dengan Sasha nih guys. Sasha sempat melukai tangan dan pipi Larry. Namun semua itu sia-sia. Terlihat Larry berhasil mengeplak mereka bertiga sampai semaput. Lalu kita diperlihatkan beberapa jam kemudian. Terlihat JJ yang baru bangun di sebuah garasi ngerasa sangat panik saat ngelihat John udah meninggoy di tempat itu. Nggak selang berapa lama, terlihat istri Larry yang baru pulang mulai memanggil-manggil Larry nih guys. Sedangkan Larry terlihat sedang membawa Norma turun dari tangga dan meninggalkan Sasha sendiri di ruang pintu merah tersebut. Istri Larry bernama Jenny yang melihat hal itu langsung nanya apa yang terjadi. Di sini, Norma mohon pada Jenny yang ternyata adalah ibunya agar segera melepaskannya. Jadi ternyata guys, yang diajak Sasha kabur dari rumah Larry adalah anaknya Larry yang udah nggak kuat dengan kelakuan ayahnya pada dirinya dan juga anak-anak seusianya. Jadi intinya, Norma ini hanya nolongin Sasha dan JJ kabur lalu kembali lagi pulang ke rumah untuk dihasil oleh Josh Larry tiap hari sampai ia besar dan pergi dari rumah buat cari kerjaan di tempat penitipan anak tadi. Jenny pun nyuruh Larry beli pel di minimarket buat ngepel cairan merah dari si John. Singkat cerita, Jenny yang udah ngelepasin Norma bilang kalau seharusnya Norma nggak balik lagi ke rumah ini karena itu sangatlah berbahaya. Ngelihat Jenny lengah, Norma langsung ngambil hiasan dari batu dan mengeplakannya ke kelapa Jenny sampai meninggoy. Terlihat jelas Norma ngerasa sangat sedih, bingung dan marah. Semua bercampur aduk jadi satu. Norma pun lantas menaruh jenazah Jenny ke dalam lemari kamarnya. Saat Norma mau keluar kamar, tiba-tiba Sasha mengeplaknya sampai hidungnya bercairan merah nih guys. Sasha bilang kalau dia sangat kecewa setelah tahu ternyata Norma adalah anaknya Larry. Untungnya Sasha bisa terlepas dari ikatan Larry, jadi bisa mengeplak Norma nih guys. Larry yang lihat Norma langsung berusaha nyerang Norma. Beruntung Norma berhasil menendang telur Larry sampai rebahan. Ngelihat hal itu, Sasha langsung mengeplaki Larry sampai adu-adu. Di garasi, JJ yang udah berhasil lepas karena ternyata ikatan Larry nggak begitu paten, langsung segera mencari Sasha dan juga Norma. Setelah mereka bertiga kembali bertemu, JJ langsung mengikat Larry yang udah nggak berdaya. Lalu mereka bertiga mulai menanyai Norma kenapa Norma nggak ngasih tahu kalau dia adalah anaknya Larry. Norma pun lantas membawa Sasha dan JJ ke kamarnya sembari bercerita kalau
setelah ia melepaskan Sasha dan JJ, ia terus diasuh oleh Josh sama si Larry sampai mengandung. Namun ketika Sasha dan JJ nanya di mana anaknya Norma sekarang, Norma yang bilang kalau yang tahu di mana anaknya berada cuma Jenny ibunya, sontak membuat Sasha dan JJ nggak percaya lagi dengan ucapan Norma. Norma pun diajak Sasha dan JJ menuju ke ruangan lain untuk melakukan pemotongan. Kalau saat pemotongan dilakukan, Norma nggak nolongin Larry, artinya Norma berkata jujur. Lalu Norma kembali mendapatkan ingatan saat ia membuat anaknya meninggoy saat sedang dimandikan. Setelah menceritakan itu pada Sasha dan JJ, Norma lantas bilang kalau dia sendiri yang ingin memberikan pelajaran pada Larry. Alhasil, Sasha dan JJ pun meninggalkan Norma berdua dengan Larry. Norma lantas ganti baju nih guys. Setelah itu, ia mulai mengambil seluruh kaki dan telapak tangan Larry, lalu menanamnya di beberapa pot bunga yang ada di rumah tersebut. Setelah itu, Norma tiba-tiba semaput nih guys. Norma yang baru bangun, ngelihat JJ dan Sasha, langsung mengeplak mereka berdua pakai kapak sampai meninggoy. Setelah itu, saat Norma ke ruang tamu, Norma yang lihat JJ dan Sasha lagi santai tanpa luka sedikit pun mulai terlihat bingung nih guys. Di sini, akhirnya Norma sadar kalau ternyata Sasha dan JJ itu nggak nyata. Sasha dan JJ merupakan percabangan kepribadian dari Norma yang ingin menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di sini, fakta baru akhirnya terungkap. Kalau ternyata Larry ngirim email berisi video tadi ke Norma bertujuan agar Norma mau pulang ke rumah setelah pergi beberapa bulan. Singkat cerita, pagi harinya saat petugas datang, petugas yang menemukan ponsel John mulai mencari letak kamera mini milik si John berada. Setelah menemukannya, kedua petugas itu memutuskan memutar salah satu DVD yang mereka temukan. Di sini akhirnya terungkap bahwa ternyata Larry sering banget ngasih nama berbeda pada Norma sesaat sebelum ia mengasuh oleh Josh Norma dengan sangat liar. Selesai nonton, salah satu petugas yang bernama Bram akhirnya menemukan Norma dalam keadaan semaput. Ia pun lantas dibawa petugas menuju ke kantor. Beberapa bulan kemudian, terlihat Norma sedang duduk santuy di taman sebuah hospital kejiwaan. Dan kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, pasti kalian tanya kan, terus si John itu pacarnya siapa? Si John itu ya berarti pacarnya Norma yang sedang berkarakter sebagai Sasha guys. Oke guys, gimana kisahnya? Bagus atau enggak? Jangan lupa terus saksikan video terbaru dari channel ini ya guys. Oke? Thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya. Bye guys. Yang kan terasa saat ku memeluk erat hatimu. Cinta akan ku jaga selamanya, hanya selalu milikmu. Cinta kita kan selalu bersama dalam setiap perjalanan hidup ini, karena engkau lah yang aku inginkan selamanya kan bersama. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini bersama kita akan dapat bahagia selamanya, seutuhnya kau dan aku untuk selamanya.
dapat bahagia. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia.